Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melanjutkan pertemuan pemrograman komputer 1. Di pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini akan kita bahas tentang record dalam Pascal. Nah, dalam record dalam Pascal ini sendiri, harapannya nanti mampu memahami record dalam Pascal. Yang kedua, mampu memahami sintaks record dalam Pascal. Yang ketiga, mampu memahami contoh sintaks record dalam Pascal. Nah, record dalam Pascal itu sendiri, sebelum kita beranjak ke definisi record dalam Pascal, yang pertama itu kita tahu bahwa array satu dimensi itu digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk vektor, seperti ini. Jadi ketika kita ingin menyimpan data dalam bentuk vektor, atau satu baris atau satu kolom seperti ini satu baris, kita gunakan array satu dimensi. Kemudian ketika kita ingin menyimpan data dalam bentuk matriks, maksudnya ketika kita yang menyimpan data bentuknya itu dia punya baris, alamatnya itu baris sama kolom, baris itu yang horizontal, kolom itu yang vertikal, itu kita gunakan array dua dimensi. Nah, baik array satu ataupun dua dimensi itu memiliki tipe data yang sama untuk semua datanya. Jadi ketika saya definisikan array satu dimensi ini dia tipe datanya integer, maka isi A1, A2, A3 sampai AJ ini tipe data integer semua. Atau ketika saya definisikan array satu dimensi ini dia tipe datanya string, maka A1 sampai AJ ini nanti tipe datanya itu diisikan string semua nanti. Begitu juga dengan array dua dimensi. Ketika satu kotak ini, ketika array dua dimensi ini kita nyatakan tipe datanya itu integer, maka semua isi kotaknya ini maka integer semua isinya, tipe datanya integer semua. Nah itu. Nah sekarang untuk muncul pertanyaan. Nah, bagaimana cara untuk menyimpan data ketika data yang ingin disimpan memiliki tipe yang berbeda-beda atau memiliki tipe data yang berbeda-beda? Contohnya, nah misalkan saya ingin menyimpan suatu tabel ini, di mana kolom pertama itu tipe datanya integer, kolom kedua ini tipe datanya string, kolom ketiga ini tipe datanya karakter, kolom keempat ini tipe datanya string, kolom kelima ini tipe datanya string juga. Nah, bagaimana cara untuk menyimpan data ketika dalam satu data itu tipe datanya itu beda-beda? Itu ada yang integer, string, char, integer, sama string. Nah ini. Nah jawabnya adalah dengan menggunakan record. Nah, ini jawab. Nah, jadi record adalah tipe data khusus yang komponennya terdiri dari berbagai jenis tipe data lain. Jadi tipe data khusus yang tiap-tiap komponennya ini memiliki berbagai jenis tipe data yang lain. Jadi sekarang kalau kita sudah mengenal record, sekarang kita bisa, oh ternyata dalam satu data ini dia terdiri dari integer, string, karakter, integer, string. Nah ini kita bisa simpan ini satu ini. Nah, record digunakan untuk menyimpan data yang tiap kolomnya memiliki tipe data yang berbeda. Dalam record, yang dimaksud satu data adalah satu baris data yang berisi beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda. Dalam contoh terdapat 4 buah data. Nah, itu. Nah, nanti kita itu membuat record atau membuat tipe data yang isinya itu macam-macam. Isinya ini integer, string, char, karakter, integer, sama string. Nah, yang dimaksud satu data itu nanti satu baris ini. Nah, satu baris ini satu data ini. Jadi dalam satu data ini dia memuat tipe data integer, string, karakter, integer, string. Nah, data kedua sama. Dia akan memuat suatu tipe data integer, string, karakter, integer, string. Nah, bagaimana cara untuk membuat itu? Nah, kita gunakan record. Nah, record ini dia dituliskan sebelum penulisan variabel global. Nah, jadi sebelum var itu kita tuliskan tipe
kita tuliskan sintaks record-nya. Nah, kita tahu tipe data itu, nah coba saya ingin interaksi sebentar. Sebutkan 3 buah tipe data dalam Pascal. Saya coba sebutkan 3 buah tipe data sembarang 3 buah tipe data dalam Pascal. Saya coba Dian Sri Rahmadani. Dian ada Dian? Ya, atau Muhammad Rinaldi Saputra. Muhammad Rinaldi Saputra ada? Sebutkan 3 buah tipe data dalam Pascal. Atau ini, Muhammad Arthur. Ada Muhammad Arthur? Ini mudah. Ada, Pak. Ya, sebutkan 3 buah tipe data dalam Pascal. Sembarang, Arthur. Tipe data yang pertama, tipe data apa? Tipe data. String. Oke, string. Berikutnya. Integer. Oke, integer. Berikutnya, ketiga. Sembarang. Char. Nah, kita tahu bahwa tipe data itu ada yang string, ada yang integer, ada yang karakter, ada yang boolean, ada macam-macam banyak data kan. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan record ini, kita itu bisa membuat tipe data. Kita membuat suatu tipe data. Sebentar, saya tanya ke Arthur. Kalau string itu isinya apa, Arthur? Berupa datanya apa? Angka atau huruf atau kalimat atau kata? String itu isinya apa, Arthur? Sebuah kata. Oke, ya. Kemudian kalau integer apa? Integer angka. Ya, bilangan bulat ya. Kemudian kalau karakter apa? Karakter itu kayak diambil dari satu kalimat diambil beberapa huruf gitu. Ya, satu karakter gitu. Karakter bisa huruf, bisa angka, bisa simbol bintang atau simbol-simbol lainnya. Pokoknya satu karakter gitu. Nah, jadi tipe data itu seperti itu. Kalau integer itu. Nah, kalau sekarang kita lebih canggih sekarang. Kita itu lebih canggih. Kita bisa membuat suatu tipe data. Kita membuat suatu tipe data yang isinya itu berbagai macam tipe data lainnya. Contohnya ini. Nah, misalkan saya punya data ini. Di data saya ini dalam satu baris ini, dia ada berapa macam tipe data ini, Arthur? Dalam satu baris ini. Ada berapa macam, Arthur? Dan sebutkan. Dalam satu baris ini. Tipe datanya Ada apa saja? 3, Pak. Ya, apa saja? Integer, string, sama Sama karakter. karakter kan. Nah, kita kan selama ini belum pernah belajar kan. Oh iya, kalau dalam satu data ini tipe datanya ada macam-macam pakai apa ya? Nah, pakai record ini. Nah, itu. Ini pakai record kita. Kita tahu apa? Tipe data itu integer saja atau string saja atau karakter saja atau boolean saja. Nah, ini. Nah, kemudian tipe data yang kita buat itu kita bisa namai suka-suka kita. Kan tipe data yang default itu maksudnya yang sudah ada di Pascal itu integer, isinya itu angka bilangan bulat dari berapa sampai berapa gitu. Kalau karakter dia tuh satu huruf, satu karakter saja. Karakter itu bisa huruf, simbol atau angka. Tapi nanti dibacanya sebagai string gitu. Sebagai karakter gitu. Nah, itu. Nah, kita itu sekarang posisinya kalau kita belajar record tuh kita bisa membuat tipe data yang integer itu, tapi namanya kita buat suka-suka kita gitu. Misalkan saya buat namanya tipe data Arthur gitu. Arthur nanti tipe datanya ada 3 ini, integer, string, sama karakter. Nah, nanti pemanggilannya itu biasanya kan variabel x titik 2 integer gitu.
variabel x titik 2 integer, artinya x itu bilangan bulat. Nah, nanti saya bisa memanggil itu nama variabelnya misalkan apa, tipe datanya saya ganti, tipe datanya Arthur gitu. Di mana Arthur itu memiliki tipe data ini 3 buah tipe data itu tadi. Nah, jadi kita itu sekarang naik level. Kita tidak hanya menggunakan tipe data integer, string, sama karakter boolean atau yang lainnya, tapi sekarang kita tuh bisa membuat tipe data suka-suka kita. Oke. Contohnya ini. Nah, misalkan buatlah suatu program Pascal untuk menyimpan data sebagai berikut. Nah, ini. Jadi saya tuh punya data apa ini ya? Data misalkan pegawai, data pegawai ini, saya anggap data pegawai. Sebagai berikut. Nah, caranya yang pertama itu saya punya uses crt. Nah, kemudian setelah uses crt ini saya kan var kan. Var begin sama n. Nah, record itu diletakkan di atas sebelum variabel. Nah, langsung aja saya ketikkan type. Nah, ini saya membuat tipe data yang bisa mengakomodir semuanya ini. Type, nama recordnya atau nama tipe datanya. Nama tipe data yang kita buat. Misalkan tipe datanya itu ini, Arthur mau apa tipe nama? Ini saya tanya ke Arthur sekarang. Arthur mau tipe datanya namanya apa? Sembarang. Menu aja, Pak. Menu, oke, menu. Menu titik 2, record. Maaf. Oh ya, nama record sama dengan record. Record. Nah, sekarang saya punya tipe data itu yang Arthur buat tadi namanya menu. Nah, di mana ini nanti jadi pengganti integer, pengganti string, pengganti karakter gitu. Di dalam tipe data menu ini posisinya sekarang itu sama dengan integer, string, sama karakter. Tapi bedanya kalau integer itu hanya satu tipe data aja, kalau menu ini dia tuh bisa berbagai macam tergantung sesuai inputan kita di sini. Yaitu ada type n. Nah, type sama n. Di sini nanti di akhir oleh n. Oke. Nah, misalkan yang tipe data pertama, Arthur namanya apa? Yang ini, yang bagian ini Arthur? Nomor gitu ya? Nomor aja. Nomor ya, nomor. Nah, nomor baru kita tentukan. Ternyata di dalam tipe data menu ada tipe data lagi. Jadi di dalam menu itu dia ada tipe data lagi, nomor. Nomor nih Arthur mau buat apa? Tipe datanya? Integer, Pak. Integer. Sebelumnya ini sudah pernah belajar record atau belum ya? Arthur pernah belajar record atau belum? Pernah, Pak. Cuman belum mendalami lagi. Oke. Berikutnya apa ini, Arthur? Untuk ini variabelnya namanya apa, Arthur? Variabel yang ini. Nama aja ya? Nama aja, Pak. Nama. Tipe datanya apa? String. Oke. Kemudian selanjutnya ini apa? Kelamin. Ya, kelamin. Jenis aja, Pak. Jenis. Jenis. Tipe datanya apa? Char. Oke. Kemudian apa lagi? Umur. Tipe datanya apa? Integer. Oke ya. Kemudian apa lagi? Nah ini kota. Tipe datanya apa? Kota string, Pak. Oke, string. Oke, terima kasih Arthur. Nah, sekarang, ketika saya membuat seperti ini, saya itu sekarang punya suatu tipe data baru, namanya menu, di mana menu itu memuat nomor, nama, memuat nomor yang bertipe integer, memuat nama yang bertipe string, memuat jenis yang bertipe karakter, memuat variabel umur yang bertipe integer, memuat variabel kota yang bertipe string. Jadi menu ini jadi tipe data kita. Nah, kemudian, selanjutnya
saya akan nanti menginputkan 4 buah data ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, sama data keempat. Nah, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat ini misalkan saya berikan nama variabelnya pegawai. Pegawai. Nah, karena di sini ada 4 pegawai ke-1, pegawai kedua, pegawai ketiga, pegawai keempat, cocoknya itu cocoknya menggunakan array 1 dimensi atau 2 dimensi. Saya bilang, ingat, pegawai ke-1, pegawai kedua, pegawai ketiga, pegawai keempat. Indeksnya ada berapa? Pegawai itu ada indeksnya ada berapa? Ada 2 digit, ada 2 digit satu gini, atau cuma 1 digit saja, 1 di sini. Arthur, ada berapa digit? Pegawai ke-1, pegawai kedua, pegawai ketiga, pegawai keempat, dan seterusnya. Ada. Dia butuh yang array 1 dimensi atau 2 dimensi? Butuh 2, Pak. Kenapa? Butuh 2 dimensi. Kalau 2 itu terlalu banyak. Kalau saya butuhnya 1 dimensi. Tahu apa? 1 dimensi. Kenapa 1 dimensi? Karena meskipun ini terlihat sebagai tabel, tabel yang punya 11, 12, ini 11, 12, 13, 14, 15 ini. Nah, kita itu sebenarnya untuk yang bagian kolomnya ini dia sudah terdefinisi. Jadi untuk bagian kolomnya ini sebenarnya sudah terdefinisi. Dia terdefinisi di mana? Setiap kolomnya itu sudah terdefinisi di bagian ini, di bagian tab-nya ini. Nah, dia itu sudah terdefinisi di bagian yang warna biru ini. Nah, yang kolomnya ini. Nah, kemudian saya tinggal butuhnya itu yang pegawai ke-1, kedua, ketiga, sama keempat saja. Nah, karena saya butuhnya 1, 2, 3, 4 saja, maka saya perlunya itu array yang 1 dimensi saja. Simpan gini, tapi dimensinya itu ini dia, yang bentuknya kolom gitu dia. Bentar ya. Vektor baris. Nah, ini maksudnya. Nah, ini sama ini. Nah, jadi sebenarnya kalau buat tabel tuh dia seperti vektor kolom seperti ini. Nah, itu pegawai ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi untuk yang samping-sampingnya ini, yang tipe-tipe datanya berbeda ini, apa ya? Nah, untuk yang samping-sampingnya ini, kita jelaskan menggunakan ini, yang menggunakan record. Nah, jadi yang kita butuhnya itu yang kolom saja, yang baris saja ini, yang kolomnya ini dijelaskan oleh record. Nah ini, jadi var pegawai ini array 1 dimensi 1 sampai 4 of. Nah, biasanya of ini kan kita itu kenalnya of integer, of string, of char, of boolean gitu. Nah, kita bisa gunakan of-nya itu sekarang tipe data yang baru kita buat ini. Jadi kita sekarang sudah canggih kita. Kita bisa membuat tipe data yang of menu. Jadi pegawai itu merupakan array. Pegawai itu nanti berupa array 1 dimensi of menu. Menu itu yang ini. Jadi pegawai 1 nanti dijelaskan oleh pegawai 1 nanti dia itu punya atribut maksudnya punya
data itu bagian nomor itu integer, bagian nama itu Andi, bagian jenis nanti L, bagian umur itu 21, bagian kota nanti Samarinda. Nah, jadi seperti itu. Ya, gini aja. Kemudian saya punya itu integer. Nah, selanjutnya, nih saya coba ya, saya simpan data ya. Misalkan saya write program menyimpan data. Gunakan record. Oh, saya kasih bold semua aja. Kok bold apa? Capital. Saya kasih spasi. Nah, kemudian baru saya buat inputan untuk menginputkan satu-satu ini. Nah, for i.2 sama dengan 1, itu 4 do. Begin sama end. Nah, ini saya mengulang sebanyak 4 kali. Saya inputkan, write, masukkan, atau langsung aja ya, input, nama, input nama pegawai ke strip T2, ke strip gini, I, nah ini, dan return. Nah, untuk membaca apa? Nah, bedanya kalau pegawai ini tipe datanya itu berupa record. Nah, kalau pegawai ini tipe datanya record, di mana record tadi itu kita membuat tipe data yang isinya itu bisa gado-gado atau bisa macam-macam ini ya. Gado-gado apa? Tipe datanya macam-macam ini. Nah, untuk menyebut misalkan kita ingin menginputkan pegawai bagian nomor, oh maaf ini nomor dulu. Bagian nomor. Nah, ketika kita ingin menginput pegawai bagian nomor, maka cara pemanggilannya itu kita pegawai, kita nama variabelnya dulu, pegawai, dot, nah titik, dot, baru ininya, baru record yang bagian ingin kita inputkan. Nah, kita kan ingin menginputkan nomor kan, berarti ini akan mengisi yang ini dia. Dia akan mengisi yang satu ini, berarti bagian nomor. Pegawai dot nomor ke I. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, mohon maaf ya. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menginputkan. Nah, saya ingin menginputkan ini kan nama sekarang ya, nama. Namanya itu berarti sama nama ada 5 ya kalau salah ya. Nah, nomor, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian umur, kemudian apa ini? Kota. Oh ya, kota asal. Nah, nomor, nama. Nah, kemudian ketika kita ingin input nama pegawai, maka sebenarnya kita itu ingin mengisi bagian ini. Nah, bagian ini itu di bagian mana? Oh, di bagian record itu bagian nama ini. Berarti variabel pegawai bagian nama.
nama ke I. Ini nanti jadi indeksnya. Berarti kalau I-nya 1, berarti nanti ini untuk pegawai ke 1 semua gitu. Nama ini jenis sini umur. Di sini kota. Nah, ini selesai. Nah, ini input datanya selesai. Nanti kita akan menginputkan 4. Nah, saya kasih spasi lagi. Sekarang cetak data. Ini maksud saya cetak menjadi, ketika sudah saya inputkan, jadi tabel seperti ini. Nah, ini. Ini harus bisa mengira-ngira. Kira-kira nyetaknya di mana ya? Kalau saya pakai GoToXY nanti coba kita baca program ini. Baris 1 isinya ini, baris kedua isinya ini, baris 1, baris 2, baris ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nanti saya punya 4 ini dikali 5, 20 berarti. Nanti ada yang bagian for ini ada 20 baris nanti. For ini ada 20 baris, kemudian ini tambah 2. Berarti 20 breadline sampai N ini dia memakan 20, 4 kali 5, 20. Nah, breadline sampai N ini dia memakan 22 baris. Kemudian ditambahkan baris lagi, spasi ini 23. Nah, berarti kursornya harus di baris ke 24. Jadi GoToXY. X-nya itu 0, Y-nya itu 24, 25 lah. Nah, nanti kursornya akan pindah ke ini, ke sumbu X-nya itu 0, sumbu Y-nya itu 25. Oke, baru kita cetak, kita buat tabel yang seperti ini. Nah, misalkan kita cetak sebanyak 4 kali. Ya apa? Gini aja. Kemudian saya pulangan for I titik 2 sama dengan 1 itu 4 begin sama N bentar 25 dia kursornya di situ. Kemudian ini saya cetak ini dulu aja nih. Ini saya cetak ini ya dulu. Nomor, nama, jenis kelamin, umur sama kota asal. Oke, saya pindahkan dulu. Berarti ini ke 0. Oke, berarti GoToXY. Nah, GoToXY ke 0,25. Jadi di barisnya atau di sumbu Y-nya itu tetap 25. Ke bawahnya ini 25. Saya cetak write. Ini saya beri nomor. Nah, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini ada 5. Berarti saya GoToXY 25 tetap. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah kasih spasi 1, 6, 7 berarti. 7, 25. Saya beri nama, ini nama. Jadi ketika kita membuat program itu sambil dibayangkan ya. Kita tuh punya peta di otak kita. Kemudian berarti ini 7 tadi, 7 mulai N, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 10. Setelah 10 itu misalkan
Oke, jenis kelamin selanjutnya. Go to XY. 7, 8, 9, 10. Misalnya saya kasih spasi 5 gitu. Berarti mulai 15 saja. 15,25. Nah, di sini saya cetak right jenis kelamin JK ini aja lah. Kemudian yang terakhir, bukan, umur dulu. Nah, ini berarti 15, 16. Saya kasih spasi 5. Foto XY. 20,25. Right, umur. Kemudian ini 20, 21, 22, 23. Saya kasih spasi 5 lagi, berarti go to XY 25, berarti 25,25. Saya write sini kota asal. Nah, nanti kemudian saya kasih spasi 1, wetland. Dia akan pindah ke bawah. Kemudian saya menggunakan go to XY lagi. Nomor nanti berada di sini. Oh, berarti sini berarti. Nah, go to X. Oh, udah usah pakai wetland. Langsung aja. Berarti ini kan berarti pada sumbu Y ke bawah itu 25. Berarti 26 kan ini. Nah, 26 itu berarti nanti ngikuti ada 26, 27, 28, 29. Ini berarti plus I. Nah, plus I. Plus I. Plus I. Plus I. Plus I. Nah, itu bright. Brightnya ini. Berarti, nah kita panggil lah. Cara untuk memanggil ininya, pegawainya, berarti pegawai. Nah, manggilnya sama saja, sama-sama read. Pegawai nomor ke I. Pegawai nomor ke I. Saya lupa, ini pegawai indeks dulu baru nomor, atau nomornya di belakang ya? Ini sudah belajar record ya? Di praktikumnya. Di praktikumnya sudah selesai atau belum, Arthur? Praktikum. Saya mana praktikumnya, Arthur? Sampai record, Pak. Saya mana? Sampai record. Sampai record ya. Ya sama berarti ya. Nah, ini indeksnya itu ada di pegawai atau di belakangnya nomor ini ya? Record itu. Udah bener kok itu, Pak? Udah bener ya? Oke. Pegawai, nomor, nama, apa tadi ini? Jenis, umur, sama kota. Jenis, umur, sama kota. Nah, selesai nih. Nah, jadi yang bawah ini untuk membuat, nah ini kenapa sampai go to XY ini? Nah, ini saya hitung dulu, ternyata ini nanti pada baris ke-25 dia akan mencetak ini. Ini kan sudah, enggak usah. Pak, kita jalankan ya. Dari telan. Jalankan. Nah, ini. Sebentar. Oh, ini enggak ada ini ya. Recordnya ini ada ininya. Recordnya itu perlu, oh enggak ada.
I integer. Nah, I integer menu. Ya, sudah. Aduh, salah. Oh, ini yang salah. Ini berarti gini mungkin. Oh iya betul loh. Ini salah saya. Salah saya Arthur. Anu, pegawai dulu, baru indeksnya, kemudian bagian mana yang diisi. Pegawai dulu, indeksnya, kemudian bagian mana yang diisi, nomor, nama ini. Nah, saya tadi agak ragu. Ini indeksnya di depan harusnya. Indeksnya di depan. Oke. Pegawai ke I bagian umur. Pegawai ke I bagian kota gitu. Bacanya gitu nanti. Nah, ini berarti sama ini. Pegawai ke satu ini. Nah, ini. Nah, sudah. Nah, jadi sintaksnya seperti ini. Secure. Nah, misalkan pegawai 1 A, P1, Andi. Nomornya 21. L. Nomor pegawai 1, 21. Asalnya Samarinda. Misalkan. Kita sesuaikan sama ini ya. Pegawai kedua 2 Budi L 17 Tang. Yang ketiga P 14 Penajam. Pegawai keempat, nah ini lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh nanti aja di akhir. Pegawai keempat itu 4, Puspi, P16, Balikpapan. Nah yang go to XY tadi 25 itu maksud saya ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 kan? Nanti dari sini saya langsung go to XY 025. 22, 23, 24, 25. Di sini cetaknya habis ini. Saya enter. Nah, sini kan. Tapi ini kok aneh. Oh, nomor 0 tuh enggak ada mungkin ya. Atau ke 1 ya. Saya buat mulainya dari 1 gitu. Nomor. Coba ini, ya nomornya agak kacau nih ya. Sudah benar. 1, 2, 3, 4. Kenapa nomor sini ya? Nah, seperti itu. Saya nomornya agak kacau ini. 1 aja ini. 1. Nah, coba saya pulang aja, jangan banyak-banyak, 2 saja. Biar nanti kelihatan. Biar enggak banyak inputannya. 1, Andi. 1. Apa error? 1, Andi. 21, balik papan. Error ya? Jenis kelaminnya tadi, Pak. Oh, maaf. Iya, betul. Makasih. Karakter ya harusnya ya. Inputnya saya salah. Wah, ini. Makasih. Ya, Siva. 1, Andi. Oh iya, Hel.
Nomor pegawainya 21. Balikpapan. Pegawai kedua itu 2, misalkan Budi L. Umur pegawai 19, misalkan Samarinda. Nah, ini diulangi sebanyak 2 kali aja inputannya kan. Dia nanti akan loncat ke 25 di sini, tapi bagian 1. Center. Ah ya benar. Nah, saya tadi salahnya ini berarti. Kalau go to action 0 itu dia membaca yang paling sini sendiri atau membaca yang paling kanan sendiri itu dia tuh 0. Jadi mohon maaf saya ralat ya. Jadi yang dia itu membaca sumbu X yang paling pertama sendiri ini. Sumbu X kan yang horizontal kan. Sumbu X itu yang horizontal. Nah, bagian yang pertama kali sendiri sini dia bacanya mulai dari 1. 1 ini ya. Coba lihat. 1 itu berarti kursornya pindah ke koordinat 125. Berarti X-nya itu 1 sini, Y-nya itu 25. 25-nya itu 25 ke bawah semua ini ya. 25 ke bawah semua. Nah, ini 1. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di 7 ini langsung kecetak nama. 7 ini maksudnya sumbu X-nya 7, sumbu Y-nya 25. X-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 itu kecetak nama. Nah, jadi seperti ini. Saya maksud tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika saya buat dinamis sekarang. Kalau saya buat dinamis itu maksudnya ini itu selalu lebihnya 1 kali sini. Lebihnya 1 kali. Ya, berarti main kira-kira. Coba kalau saat kita lihat polanya, kalau misalkan ini saya buat dinamis ya, ini kan masih ada spasinya. Jadi dia statis selalu ke 25 saja. Ini. Dia statis selalu ke baris ke 25. Misalkan saya buatnya dinamis, ketika 4 dia spasi 1 nambahkan di bawahnya sini. Nah, kita harus cari pola ini, pola sumbu Y-nya. Kita cari pola sumbu Y-nya. Pola sumbu Y-nya. Berarti kalau saya buat satu inputan data saja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, yang pasti ini 2. 2 ditambahkan. 2 itu yang ini. Tambahkan 1, 2, 3, 4. 4 itu banyaknya perulangan ini ya. Banyaknya perulangan ini. 4. Dikali berapa nih? Dikali banyaknya datanya. Misalkan 4 dikali 2 tambahkan 4 dikali 2 tambahkan 1. Tambahkan 1 spasi lagi. 1 spasi. Buat ngasih spasi 1 di sini. Udah coba seperti ini aja coba. Dia akan dinamis enggak ini? Maksudnya dia akan rata apa enggak? Ini banyak data dikali 2. 2 ini kita inputkan 2 kali. Berarti ini semuanya ini tambahkan I. Ini saya kasih tahu cara untuk membuat dinamisnya. Nah, kalau mencari pola-pola kan biasanya kerjaan matematika gini. Nyari-nyari polanya gini. Satu. Saya ginikan dulu aja ya.
Oh ya. Oh ini masih kacau ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Maaf, 2 kali 5 ya. Kan 5 berdasarkan. Ya 5, maaf. Ini 5. 5, 5, 5, 5. Berarti 5. Nah ini. Oh, nah ya. Ini pas kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi udah ada spasinya ya? Oh, ini berarti tambahnya jangan 1. 1 kan dia tepat mulai menuliskan tuh ya. Berarti kedua aja. 2, 2, 2. Nah, yang pola-pola seperti ini tuh. Sini. 2. Nah, ya, ini ada spasi 1 kan. Nah, dia kecetak di sini. Kemudian kalau saya buat 1, kalau saya buat 1 data saja, otomatis dia pengalinya ini yang menunjukkan banyak datanya kan. 1, 1. Berarti yang ini 1, 1, 1, 1. Nah, ya kan? Dia selalu berurutan seperti itu kan. Nah, karena ini, kemudian kalau datanya sebanyak n, nah tinggal saya ganti. Ini saya ganti nn gitu kan. Nah, coba misalkan saya tambahkan lagi inputan masukkan banyaknya data gitu. Write masukkan banyak data. Kedua, nah misalkan ini readlen n. Oke, berarti nambah 1 lagi ya, 1 baris lagi berarti ininya jadi 3. 3, 3, 3. 3 ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini kan. Ini berarti 3, 3, 3. Nah, kemudian n berarti for i 1 sampai n. Nah, tergantung suka kita datanya berarti ini. Kemudian ini yang bagian ininya tadi, yang ini kan. Berarti n, 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 n. Ini ganti n juga ini. Nah, sudah ini. Kali n. Nah, ini polanya. Yang penting logika kita bisa. Nah, input pegawai nomor 1 ya. Oh, maaf. Ini ada yang salah. Pertama itu n-nya belum dihitungkan. Ya sudah ini. Nah, banyak data misalkan 3 itu. 1, 2, ketiga,
Nah ya, dia selalu otomatis di bawahnya ini kan, cara membuat itu. Misalkan part, sama, part juga sama. Part, 2. Pegawai kedua, nah ya kan, dia selalu ini untuk GoToExec-nya ini sifatnya dinamis. GoToExec-nya itu sifatnya dinamis, dia mengikuti banyak data ini, banyak datanya ini. Ini pun sebenarnya kalau mau disingkat, sebenarnya 3 tambah 2 berarti 5, 5 plus 5 kali N gitu. Ini kan apa? Ini kan penjabarannya apa? Saya jabarkan gitu. Oh, 3 itu apa? 3 itu ternyata 1, 2, 3 ini. 5 itu apa? 5 itu sekali inputkan ini ada 5. Ada 5 baris sekali inputan gitu. Nah, kemudian N itu apa? N banyak data. 2 itu apa? 2 nanti itu diberi 2 ini uraiannya, 1 itu spasi. Kemudian pada baris berikutnya baru mencetak nomor. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saya copy. Nah, ini yang sederhana, contoh sederhana tadi ini. Saya taruh bawahnya aja. Tabelnya mengikuti N banyak data sebagai berikut. Nah, yang ini. Nah, ini tadi saya tidak dimulai dari 0, tapi dimulai 1. Kemudian ini dimulai dari 1. Oh, ini juga salah. Ini itu harusnya di pegawai ke I bagian nomor. Pegawai ke I. Nah, jadi seperti ini. Oh, ini pun kalau 5 ini pun harus dibuat banyak-banyak nih ya. Biar untuk mengakomodir semuanya. Sekarang 100 gitu. Kalau 4 kan kalau N-nya 5, kalau N-nya 5, kalau R-nya 4, ya tetap 4 saja yang dicetakan. Nggak bisa nyimpan ke 5 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah berarti. Sudah. Kemudian, ya cuma ini saja sebenarnya untuk sintaks record dalam Pascal. Jadi pertama itu di record itu kita intinya record itu kita bisa membuat suatu tipe data. Tipe data yang ada itu integer, string, karakter dan seterusnya. Kalau di record itu kita bisa membuat tipe data namanya suka-suka kita, di mana di nama suka-suka kita ini kita bisa menentukan isinya itu apa saja. Bisa nomor, integer, nama, string, jenis kelamin, karakter, umur apa ini? Umur integer, kota string. Nah, sekarang saya punya contoh soal lainnya.
Nah, buatlah program Pascal untuk menyimpan data transaksi sebagai berikut. Nah, transaksi sekarang. Nah, saya punya nomor barang yang dibeli. Kemudian harga satuan. Dan saya punya jumlah total biaya. Total harga. Kan saya 3 saja misalkan. Sabun, sikat gigi, pasta gigi. Satuannya misalkan sabunnya itu berapa sabun deh? 10.000. Kemahalan ya? 10.000. Sikat gigi 10.000. Sikat gigi 30.000. Bedakan aja lah. 10.000 misalkan. Nah, jumlahnya ini 1, 2, 3. Nah, total harga ini tidak usah kita isikan, ini diisikan otomatis. Total harga itu perkalian antara harga satuan dengan jumlah. Isi datanya aja. Diisi secara otomatis dengan rumus dan perhitungan harga satuan kalikan dengan jumlah. Nah, misalkan saya buatlah inputan, jadi nanti saya buat inputan gitu. Nah, inputan ini datanya 3 saja ini, 3 data input ini, input semuanya ini. Ada berapa kolom? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah kolom nanti, 5 buah kolom. Kemudian yang saya inputkan ini cuma 4 kolom saja, 1, 2, 3, 4. Yang saya inputkan cuma 4 kolom saja. Tetapi di hasil akhirnya nanti, dia itu kecetak suatu tabel. Tabelnya itu isinya 5 kolom. 5 kolom di mana ada kolom tambahan tuh total harga. Total harga ini merupakan perkalian dari harga satuan dengan jumlah. Oke. Ayo, sekarang siapa yang bisa buat programnya? Siapa kira-kira yang bisa membuat program ini? Kita kerjakan bersama-sama. Logikanya itu tuliskan sintak dasar dari Pascal, kemudian buat tipe datanya yang mengikuti ini, tentukan variabelnya yang digunakan, sama apa gitu. Siapa kira-kira yang bisa bantu? Nah, saya tunjuk aja berarti ya. Saya ke ini aja. Sintauli. Sintauli ada Sintauli? Ada, Pak. Ya, ayo Sintauli kita buat programnya nih.
Nah, ini ceritanya ini. Pertama saya ketikkan sintak dasar Pascal itu apa saja, UCRT, kemudian sini apa? UCRT variabel var, Terus, begin, oke, readline end, ya. readline n, oke, sampai readline n. Nah, sudah. Nah, kemudian pertama kita buat tipe datanya ini, record, satu tipe data record yang bisa menyimpan semuanya ini. Kalau ini saya pindah bawah aja biar kelihatan ya. Nah, ayo. Nah, berarti kalau record itu dia diketikkan di atasnya apa, Sintauli? Type, Pak. Nah, di get type. Nah, nama recordnya apa, Sintauli? Transaksi aja, Pak. Oke, transaksi. Sama dengan Dengan record record. ya. Oke. Terus, nah, yang isian pertama ini apa? Mau diberi nama apa? Kolom pertama ini? Nomor Serah. aja, Pak. Oke, nomor. Iya. Tipe datanya? Integer. Oke, terus apa lagi? Baru barang. Tipe datanya? String. Ya, terus Harga, Pak. tipe datanya? Integer masih memuat nggak ya, Pak? Atau Ya. real? Oh, masih ya, Pak? Ini kan integer nanti. Iya, ya, Pak. Ya, sesuai data ini kan integer nih dikalikan integer, masih integer bisa ini. Oh, Kecuali iya, kalau Pak. dia dibagi ini kan bisa jadi tipe data real nanti. Oke, Iya, masih Pak. masuk integer ini, masih masuk. Terus jumlah Oke, apa? integer juga, Pak. Oke. Kemudian Total integer. kan habis itu. N, Nah, Pak, ya. kemudian sekarang ini Pak. tiap datanya itu dinamakan apa? Tiap data ininya. Var, Pak. Ya, var-nya apa? Variabelnya apa? Var-nya, Nah, kalau ini kan tiap data ini tadi. ya, Pak. Nah, kalau tiap data ini kan dia dinamakan pegawai. Nah, jadi satu thread, satu baris, setiap barisnya ini dia dinamakan pegawai. Nah, kalau ini setiap barisnya dinamakan apa, Sintauli? Sembarang atau A aja gitu kan? Klasifikasi gitu, Pak. Klasifikasi, oke lah. Bisa, Pak. Klasifikasi kan suka-suka. Iya, Pak. Titik dua tipe data klasifikasi. Nah, jadi nanti ada klasifikasi 1, klasifikasi 2, klasifikasi 3 gitu. Iya. Oke. Dan klasifikasi berarti menggunakan array berapa dimensi ini? 1, Pak. Oke, berarti klasifikasi titik 2 apa ini? Titik 2 array. Oke. Indeksnya 1 sampai berapa? 3 kah tadi, Pak? Ya, of integer. Nah, klasifikasi kan dia membacanya satu ini. Berarti dia tipe data baru yang kita buat. Tipe data baru yang kita buat apa ini? Of Transaksi itu, Pak. Iya, transaksi. Nah, kalau di sini Sintauli tadi bilang integer, iya, Pak. otomatis dalam satu baris ini isinya integer semua. Nah, klasifikasi kan inginnya Sinta kan dia nyimpan satu baris ini kan. Nah, kalau di sini menuliskan integer, otomatis ini integer, ini integer, ini integer, ini integer, ini integer. Nah, enggak seperti itu kan. Padahal di sini tuh nomor tuh integer, sabun itu string, 20.000 integer, integer, integer gitu kan. Nah, dia kan ngikuti tipe data transaksinya ini. Yang saya bold warna biru ini. Nah, makanya tipe datanya dia klasifikasi ini karena menyimpan satu baris ini, tipe datanya yang record ini. Jadi tipe datanya apa? Transaksi, Pak. Oke, transaksi. Nah, terus ini nanti dulu bawahnya. Nah, sekarang kita nyimpan itu. Ya, kita buat judul programnya, Sinta. Wait, learn. Sekarang program apa judulnya? Program
Tadi harga barang. Ya, harga barang. Oke, kemudian kasih spasi 1. Ya, Pak. Kemudian, nah baru inputkan masing-masing datanya ini. Berarti ada berapa kali perulangan? 3 kali perulangan sudah ya. For T2 sama dengan berapa? 1 Itu 3. Nah, itu 3 do. Tuh. Begin sama end. Ini kok jadi besar semua tulisannya. Caps lock, Pak. Start. Ini coba. Begin. Nah, ini setelah itu saya inputkan yang bagian ini dulu. Gimana Sinta berarti? Right. Lightland. Masukkan apa? Nih. Tadi nomor barang, Oke. Pak. Yang masukkan nomor barang. Ya. T2. Oh ya. Mau dikasih ke bisa, mau sini bisa juga. Nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Ya, biar cepat ya. Iya, Pak. Lightland. Nah, berarti sekarang dia dibaca sebagai apa? Oh, ini ada I ya, I-nya kurang nih. Berarti I di sini integer. Oke. Nah, real-nya gimana cara bacanya nih? Dari klasifikasi, Kak, Pak. Ya, klasifikasi ke 1i. I bagian mana? Cari sini bagian mana? Di nomor. Ya, bagian nomor. Nah, kemudian saya inputkan yang lainnya kan. Barang, harga, jumlah. Barang, harga, jumlah. Nah, ini berarti nama barang nih ya. Nama Iya, Pak. barang. Barang. Ini apa ini? Harga ya, harga ya. Harga. Ini juga ya. Harga juga, Pak. Yang ini apa ini? Jumlah. Jumlah. Nah, ini? Jumlah juga, Pak. Oke, jumlah. Nah, kemudian total harga ini perlu diinputkan seperti ini atau enggak? Tadi perintahnya gimana? Dikalikan. Secara otomatis kan? Iya, Pak. Berarti kita enggak perlu inputkan apa? Enggak perlu inputkan. Nah, kalau dia dikalikan, nah, dari sini kita kan sekarang punya itu. Punya klasifikasi ke I harga sama klasifikasi ke I jumlah. Nah, kita juga bisa langsung di sini itu klasifikasi ke I total titik 2 sama dengan, nah, lihat klasifikasi ke I total, klasifikasi ke I total itu integer. Nah, berarti tipe data integer, maka bisa juga langsung saya kalikan ini dikalikan dengan ini. Berarti apa kalikan apa? Harga kali jumlah, Pak. Ya, tapi nyebutnya ya harus ini, klasifikasi. Ini harus nyebutnya. Harus full gitu, Pak ya? Ya, Iya, Pak. ini dikalikan kali bagian jumlah. Nah, sudah ini aja. Sudah seperti ini saja. Oke. Nah, berarti ini sudah, ini input datanya sudah, ini input data. Setelah itu cetak data. Nah, cetak data ini yang kira-kira coba baik apa Sintauli bayangkan. Foto XY. Nah, ini agak pusingkan ini. Oke. Pasti Y-nya itu X-nya itu pasti 1. Iya, Pak. 1. Nah, Y-nya ini ya, Pak. Kira-kira dimulai pada itu pada baris keberapa Sintauli? Ketika saya punya bentuk seperti ini. Coba Sintauli bayangkan. Saya semua bayangkan juga. Mau dimulai ke berapa?
Ini kan saya mencetak ini kan nanti, mencetak apa nomor gitu kan nih. Iya, Pak. Ya, Eh, apa kira-kira? 2 Kak, Pak. Atau 3 di langkah 3. 3. Coba. Ini yang langsung pakai iya atau yang masih berumus-rumus itu, Pak? Ini masih Langsung. yang langsung. Coba ketika saya punya go to XY1, 1 kan berarti X-nya 1 nanti di sini. Ketika Y-nya 3, coba apa Sintauli bayangkan program ini kan nanti akan mencetak program harga barang. Nah, program harga barang ini ada di baris keberapa Sintauli kira-kira? Tulisan Sama, program. Pak. Nah, 1 kan? Ya, Write-learn ini spasi. Spasi ini akan berada pada baris keberapa? kedua. 2, oke. Oh, ini Arthur raise hand, sebentar Arthur. Kemudian write ini, kemudian write-nya kan kecetak lagi kan nih. Kecetak ke berapa ini? Write yang bagian ini akan kecetak baris ke berapa? Ke-3, Pak. 3 ini, Ke-4. ini, 5, 6. ini 6. Kemudian akan diulang lagi kan? Setelah satu perulangan, ini kecetak ke berapa? Setelah melewati satu perulangan, dia ini kan mencetakin lagi. Nah, Ya. ini kecetak ke berapa setelah satu perulangan? Ke-7, Pak. Ya, 7. Nah, coba dihitung. Ini kan diulangi sebanyak 3 kali. Nah, kira-kira berapakah ini? Ayo. Yang kira-kira nanti rapi. Ini ke Atau Arthur punya Kalau angka kalau ke 17 bisa nggak, Pak? 17. Oke, 17. Arthur 17. Perhitungannya bagaimana Arthur? Kalau saya itu kan ada 4 yang ini. Ya, ini ada 4. Ada 4 terus Ada ditambah 3. kan program barang 1 sama write-learn 1, berarti ada 12 tambah 2 14. Nah, berarti di skip 3 ya. Berarti 14 skip 3 gitu ya. Oke, makasih Arthur. Jadi ini sudah dibantu Arthur apa? Sintauli. Kemudian nanti pada X ke 1, pada koordinat 1 17, nanti akan dicetak apa Sintauli? right nomor, Right. Pak. Ya, oke, nomor. Nah, jadi yang kayak gini tuh logika juga kan seperti ini. Nah, sampingnya lagi, kalau dia berpindah ke kolom atau berpindah, kalau baris kan, kalau 17 ini sumbu Y ini kan baris, gini kan. Kalau 1 ini kolom, gini kan. Nah, kemudian barang ini, dia akan jalannya itu dia akan dicetak ke bawahnya atau cetak ke samping Sintauli? Barang itu. Barang Yang ke bawah, Pak. Oh, ininya ke samping, Pak. Ke samping ya. Oke. Namanya. Kalau ke samping, kira-kira ininya berapa? Kalau barisnya akan tetap 17 kan barisnya. Sampingnya kira-kira berapa? Kolom kedua, Pak. Kolom kedua. Iya, kok, Pak. Coba, ayo. Kalau hitung. mending ambil Berapa atau Arthur? kalau enggak 13 Ya, 13. ya sekitar Misalkan. 13. Oke, 13 penjelasannya gimana Arthur? Penjelasannya Bingung, 13. Pak. Itu kan tadi nama barangnya apa tadi? Nama barangnya itu barang yang dibeli. Atau ini apa? Nah, itu kan barang yang dibeli. Itu barang yang dibeli itu berapa? 1, 2, 6, 10, 16, 17, 18. 17. Berarti kalau ngambil dari ini Pak, yang sintaks ininya kan Pak? Yang barangnya, nama barangnya kan? Iya, ini nama barang nih. Ini barang yang ini saya cetak nanti barang yang dibeli. Berarti sepanjang itu aja. Nah, Arthur, kelebihan mikirnya kelebihan. Nah, setelah kita nyetak nomor ini kan berarti huruf pertama N ini dia akan dicetak pada X pertama kan 1.
Nah, jadi Iya, Pak. Arthur ngitungnya jangan apa yang ke sini, tapi setelah Oh nomor iya, Pak. ini. Nah, iya kan? Ayo. Berarti berapa kira-kira? Eh, paling Kira-kira berapa? Nomor 6 kali 7. 6 ya. 6. 6 ya. Jadi 6 nanti dia akan cetak pada sumbu X ke 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau 6 mepet sekali Arthur. 7, Pak. 7, 7 Pak. 7 Ada berarti. spasi. Ada spasi kan 7. Nah, Nomor 7. Berarti kursornya atau yang ini. Kursor itu yang kelap-kelip ini lah. Yang kelap-kelip ini dia akan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia akan cetak nomor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4, masih ini 5. Nah, dia akan cetak nomor 5 ini. Kemudian kasih spasi 1. Kemudian pada ke-7. Nah, ke-7 yang bagian sini, dia akan cetak barang yang dibeli. Seperti itu. Ayo, sambil dicerna apa, Sintauli. Nah, Iya, Pak. sekarang ini. Ayo. Yang Bawahnya. harga satuan ini. Ini koteksinya berapa kira-kira? Harga satuan, ayo. Saya Y-nya belajar kita semua. 17, Pak. Berapa? Y-nya tetap 17, Pak. Ya, Y-nya 17, X-nya sekarang. Sebentar, Pak, saya mikir. Ya, mikir. Nggak bahas semuanya ini ya, semua mikir ya. Ini nanti saya cetak apa ini? Itu yang mana, Pak? Yang ketiganya kah? Harga satuan ini, harga satuan. 7, Bentar, nganu, biar Sintauli dulu, Arthur. 8, 9, Harga satuan. 12, Kira-kira berapakah ini? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 26 ke Pak. 26 ya. 26 itu dapatnya berapa? Dari mana? Kan baris ke-7 itu huruf B. 7. Oke, oh iya baris 7. Kolom 7B. Kolom ke-7 huruf B baru dihitung itu, Pak. Ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, dikasih spasi 2 Rende ya. Ya, apa bisa Sinta. Nah, sudah mulai kan agak terbayangkan sekarang. Nah, itulah tujuan dari belajar. Oke, selanjutnya ini jumlah berapa itu? 26, 7, 8, 39,17. 39 kira-kira. Kemudian ini total harga 20, 40, 41, 42, 43, 44, 46, Pak. 46 ya. Nah, jadi sekarang pada baris ke-17 semua ini nanti akan tercetak. Nah, pada baris 17 ini semua akan tercetak nomor N-nya itu mulai dari X1, barang B-nya itu mulai dari ini Y-nya 7, harga hanya mulai dari Y-nya 26, kok Y? X ya, maaf. X-nya 26 ya. X, kemudian jumlah J-nya mulai dari X39, total T-nya itu mulai dari X46. Oke. Nah, selanjutnya ini masih nyetak ininya ya. Saya nyetak yang atasnya ini ya. Nah, sekarang nyetak yang bawahnya ini. Maka yang menggunakan perulangan berarti for ini titik 2 sama dengan 1 to 3 do begin sama end. Nah, kalau mencetak seperti ini, itu barisnya mulai berapa ini? Barisnya. Maaf kok apa ya? Iya barisnya dulu. Barisnya ditambahkan 1 misalkan ya 18 ya. 18, Pak. Ya, tapi kan nanti ini ada 3 buah data. Ini kan di sini kan tadi baris 17. Di sini baris 18, baris 19, baris 20. Berarti barisnya itu mengikuti I-nya ini ya. I-nya ini. Berarti 17 plus I gini ya. Ya kan? Nanti 7. Gimana, Pak? Nggak ngerti, Pak. Oh, ya, bingung kan? Oke. Tadi kan Sintauli awalnya mikirnya 18 ini Sintauli ya. Iya, Pak. Karena setelah ini. Oke. 18
Kemudian 18 ini saya cetak apa ini, Sintauli? Right? Yang ini. Yang ini berarti kan? Nah, ini tuh namanya itu. apa? Iya, Pak. Namanya apa? Klasifikasi nomor ya? Klasifikasi nomor KI. Iya, Pak. Yang Ya kan? pertama. Kemudian yang bawah ini saya copy semua aja. Nah, ini kalau X-nya ini sudah tepat kelihatannya. Iya, Kemudian ini tinggal ini. Ini klasifikasi barang-barang. Nah, kalau ini kan cetakannya ini. Pokoknya apa? Programming itu ketika otak kita dipaksa untuk mikir sampai kita pusing, nanti akan semakin hafal dia. Nah, memang kayak gitu. Logika itu kita bermikirnya pusing dulu. Complicated, Pak. Oke, berarti barang ini apa ini? Nomor barang, Harga, jumlah. Harga, ini jumlah. Ya, Pak. Dan ini? Total, Pak. Nah, sekarang kita pikir yang bagian ininya. Nah, ini Sintauli mikirnya 18 semua ya? Iya, Karena Pak. setelahnya ini ya logikanya, logika sederhana Iya. kan? Setelahnya ini. 18 semua. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, ini kan nanti dicetak 3 kali. Ini dicetak 3 kali. Nah, cetakan keduanya nanti di mana, Sintauli? Masa ini ketika I-nya 1, maka dicetak ke 18, kemudian ketika I-nya 2, dicetaknya 18 lagi. Kan logikanya ketindih. Iya, Pak. Nah, biar dia tidak ketindih gimana caranya? Berarti kan ada pengaruh I-nya yang berubah-ubah ini kan? Ada polanya gitu, Pak ya? Nah, ada polanya kan? Nah, berarti kalau saya ketikkan gini, kira-kira paham enggak? Nah, jadi ketika I-nya 1, maka Y-nya nanti 17 plus 1, 18. Ketika I-nya 2, nanti berarti 17 plus 2 kecetak di 19. Berarti yang berubah-ubah Y-nya ini ya. Iya, Nah, Pak. berarti kalau saya cetak gini, nah, bisa kan? Nanti ketika I-nya 1 berarti 18. Ketika I-nya 2, 19. Ketika I-nya 3 berarti 20. Nah, jadi dari sini dapat kita ambil suatu pelajaran bahwa ketika ini itu yang berubah-ubah itu namanya dinamis. Jadi yang berubah-ubah itu namanya dinamis. Kalau yang tetap itu statis. Nah, kalau misalkan di sini itu melibatkan sesuatu yang dinamis, maka di sini itu ada yang melibatkan ini tadi. Ada suatu variabel. Ada satu variabel yang dia itu juga dinamis gitu. Nah, dinamis kan I-nya ini berubah-ubah ini. Maka Y-nya nanti ini juga ikut berubah-ubah gitu nanti maksudnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sudah gini aja. Kita jalankan. Ya. CRT transaksi record sudah integer I1 sampai 3, I1 sampai 3 ya. Ya. Nah, ini tadi yang perkalian antara harga dengan jumlah ya. Oh, langsung bisa. Masukkan nomor barang 1. Tadi itu sabun. Harganya 20.000. Jumlahnya 1. Nomor barangnya 2. Nah, barangnya pasta sikat gigi ya tadi. Pasta ya. Oh ya, sikat gigi. Dot brush. Sikat gigi. Harganya berapa? 10.000. Totalnya 2. Nomor barang 3. Pasta gigi.
Harga barangnya 30.000. Jumlah barangnya 3. Nah ini coba dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini 14. Sedangkan di sini goto exchange-nya, nah setelah kita masukkan ini goto exchange-nya 17. Berarti dia 14, 15, 16, 17. Nah di sini dia, Mas. Center. Kelebihan. Oh sini berarti. Ya kan? Iya, Pak. Nomor barang yang dibeli. Sudah kan? Tapi kan gini. Nah ini 20.000 kali 1, 20.000. 10.000 kali 2, 20.000. 30 kali 3, 90. Nah rapi kan dia? Rapi, Pak. Oke, makasih Sentauli, Makasih makasih banyak, Pak Arthur Pak. sama semuanya. Nah, kira-kira punya dari sini punya gambaran enggak kira-kira? Oke. Nah, coba nanti bisa dipelajari lagi ini. Maksudnya kenapa kok 17? Kenapa kok 7? Kenapa kok 26 gitu. Ini inputan, kenapa kok ini gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Kalau enggak ada saya akhiri. Silakan ada pertanyaan Anda dari sini, dari chord ini. Sembarang atau dari semuanya. Ada pertanyaan. Matematika Pak. itu ya silakan siapa ini? Saya Pak Arthur. Ya silakan Arthur. Pak, apa bisa kalau misalnya untuk menghemat tempat itu dikasih clear screen aja? Untuk menghemat tempat, oh berarti langsung Jadi nggak ribet di gitu clear Pak. screen nanti hasilnya itu di atas gitu Hasilnya ya. yang keluar. Oke Ya. bisa. Ini berarti Mas Arthur gini ya. Bisa. Itu suka-suka sebenarnya. Baik Arthur, makasih. Berarti Arthur mencoba apa? Gimana kalau dikasih clear screen, nggak usah pakai GoToEXE gitu ya. Nah, jadi alternatif lain menggunakan clear screen. Nah ini. Nah, jadi tetap pakai GoToEXE ya, Arthur, kalau clear screen. Nah, saya kan inginnya tabel ini. Oke, sebentar. Sebentar. Bayang Arthur nanti setelah kita input barang, itu ini akan ter-clear screen semua. Oh, Arthur pinginnya itu juga kah? Apa? Arthur nanti, sebentar. Saya ingin tahu modifnya Arthur di mana ini. Coba, kalau dari sini, yang Arthur modif yang bagian mana kira-kira? Maksudnya Bayangan Pak, Arthur yang gimana? jadi kan kita tuh nginput Setelah semua diinput kan, nanti di clear screen ya? ya di clear screen, nanti yang keluar tuh cuman yang ini aja. Oke, Nanti baik. hasilnya. Baik. Setelah input, nah ini inputnya sini kan, nah input sini, kemudian sini clear screen ya. Clear screen itu sintaknya apa? Clear screen gitu atau CLR, SCR. CLR, SCR. Oke. SCR. Nah, jadi setelah kita input ini di clear screen, otomatis kursornya, nah klip-klipnya ini dia pindah ke atas ini lagi ya. Nah, terus Arthur nanti membuatnya itu berupa susun ke bawah seperti ini, atau bentuknya tabel seperti ini. Yang tabel, Pak. Yang tabel, oke. Tetap butuh GoToEXE. Coba, ini setelah di clear screen, tabelnya nanti mulainya dari mana? Ini yang saya rubah berarti yang mana, Arthur? Yang Y, Pak. Oke, Y-nya jadinya berapa? 3. Y-nya 3. Oh, berarti langsung 1, 2, 3 ini nanti. Oke, 3 ya. Kemudian ini ganti 3 semua ini berarti ya. 3 gini. Ya, ini ganti 3 juga ini. Oke. Gini kah, Arthur? Iya, gini kah? Atau punya bayangan program lain, Arthur? Gini kah? Iya, begitu, Pak. Coba gini begitu, ya, begitu. coba kita jalankan ya. Nah, kalau seperti ini tetap aja mikir GoToEXE. Tapi ya tidak serumit yang tadi sih. Langsung kita tentukan 3 gitu. Oke, gini juga bisa. Tapi kalau mau lebih mudah lagi ada lagi cara saya. Pakai clear screen gitu, kita tidak usah pakai GoToEXE. Tapi susunya ke bawah. Oh, ini sebentar, ini saya salahnya apa nih?
Oh, karena ini mungkin karena masih jalankan. Oke. Salah. Sebentar, saya close dulu. Ini tadi ya. Nah, ini sudah. Ini kan. 1 tadi sabun 20.000. 1, 2 pasta gigi 20.000. Ini berapa ini? Nah, barangnya 2 tadi. 3. Kemudian apa ini? Oh, balik ya sikat gigi tadi. Nggak apalah. Sikat gigi. Sekarang 10.000. Soalnya 3. Nah, ya. Ya berarti yang ya seperti ini juga enggak apa. Nah, kalau seperti ini dia tuh agak mengurangi kita untuk berpikir bagian Y-nya. Y-nya tuh enggak 3 langsung di 1 aja kan bisa juga ya. Langsung di 1 aja. Jadi langsung apa? Ketampilnya di atas sendiri. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi kita tidak perlu memikirkan nanti kira-kira Y-nya itu di bagian mana gitu. Gitu kan maksud Arthur tadi. Nah, kita tidak perlu berpikir Y-nya itu di bagian mana. Sabun, kemudian 10.000, kemudian 2, sikat gigi. Sebentar, kenapa ya? Sebentar. Sedikit, 1 sabun, 10.000, barangnya 1, 2, sikat gigi, barangnya 20.000, barangnya 2, 3, sikat gigi, 30.000, barangnya 3. Langsung lengket ke atas kalian kalau ini. Nah, jadi ini bisa pilihannya seperti ini. Jadi nanti siap-siap. Misalkan saya memberikan tugas dicetak di bawahnya langsung, berarti pakai ini. Kemudian kalau ingin lebih simpel itu seperti ini, pakai yang CLR ini. Jadi kita tidak perlu mikirkan Y-nya itu mulainya dari mana. Kalau yang di atasnya tadi kan kita perlu mikir, Y-nya kira-kira berapa ya? Oh, ternyata Y-nya mulainya 17 gitu. Nah, ada lagi yang simpel lagi apa? Dia tidak menggunakan GoToXY. Jadi tapi cetaknya ke bawah. Caranya adalah seperti ini. Cetaknya ke bawah langsung. Nah, kalau mau simpel lagi, tapi ya apa? Yang seperti ini yang bagus. Maksudnya apa? Kita punya ternyata saya paham seperti ini, bisa saya sederhanakan seperti ini gitu. Bisa juga, nah ini saya kasih alternatif lain ya, tanpa menggunakan GoToXY. Tanpa GoToXY. Kira-kira Arthur punya bayangan enggak kalau tanpa GoToXY ini? Ada, Pak. Nah, oke. Coba kita kan Arthur. Coba tanpa GoToXY. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kita tuh latihan logika itu. Nah, maksud saya itu program itu banyak jalan. Yang penting tujuannya tercapai gitu. Oke. Nah, sampai clear screen ini ya. Oke, berarti nah sampai sini gimana Arthur ini? Bagian ini tetap ini? Tetap ya. Arthur? Ntar Pak, mikir dulu Pak. Oh, mikir dulu, oke. Oke, baik mikir. Saya ada 3 tuh. Ada 3 pikiran, oke. Mikir dulu, kenapa? Mikir.
saya itu ini tetap, Arthur. Yang sampai sini itu tetap. Nah, bagian yang ini aja yang apa? Ini saja nih yang nyetaknya itu nyetak ke bawah dia. Bagian ini nyetaknya nyetak ke bawah. Nah, jadi inputannya apa? Hasilnya nanti 1. Nah, jadi ini kan nyetaknya ke samping buat satu tabel. Nah, cetaknya nanti dia itu ke bawah seperti ini, seperti inputannya gini. Nah, jadi nomor barang pertama, nomor barang ke-1 berapa, nama barang ke-1 berapa, harga barang ke-1 berapa, apa tadi? Ya, tapi bentuknya nanti bukan berupa tabel. Bentuknya itu bukan berupa Jadi tabel. urutan begitu kan? Iya, jadi urutan kayak gini nanti hasilnya. Oh, Kan tanpa berarti tinggal nanti. tulis. Ayo, tinggal tulis gimana ayo, coba. Uh, Saya mulainya dari ini, saya hapus ya ini ya. Saya cetak data aja. Nah, ini setelah input data, atau ini enggak saya share langsung. Nggak usah Pak. Oke, langsung apa? Nah, itu berarti tinggal tulis saja, right? Ya. Kan diulangi dulu. Kan diulangi iya, sampai 3 kali. Ini proses cetak data ini. Cetak data. Ya, ini kan input data tadi kan? Yang ini input data kan? Ini malah lebih simpel lagi nih. Nah, cetak data diulangi sebanyak 3 kali berarti for if 2 sama 1 if oh ya. To do 1 Pak. To 3 do. To 3 do. Begin sama end. Gimana sintaksnya di dalamnya sini? Berarti langsung aja tulis Pak, right? Okay. Tapi baca ininya, klasifikasi. Oh langsung. Tapi langsung baca klasifikasi berarti wetland. Langsung ininya. Gini kartu. Iya, klasifikasi. Iya. Tapi apakah ini interaktif? Bukan maksudnya apakah ini interaktif nanti? Bingung nanti. Data pertama. Bentar. Kan nanti ngebacanya satu-satu bukan sih Pak? Iya, berarti ngejawabnya satu-satu ini. Bentar. Nomor di sini barang kan, sini harga gitu kan. Nah, tapi sini ada kelemahannya Arthur. Jumlah. Apa Pak? Ini total. Nah, kalaupun ini kecetak nanti, bagaimana saya tahu mana bagian apa? Sebentar. Mana bagian harga satuan, mana bagian jumlah, mana bagian total harga. Kalau kecetaknya seperti ini, seperti yang ini, nah kan nanti langsung hasil akhirnya saja. Jadi misalkan barang pertama ini harganya nih 20.000, totalnya ini 10.000, 10.000 kali 1 berarti 10.000 di sini. Nah, 10.000 ini harga, 10.000 ini total kan kita bingung anunya. Masih kurang kalau seperti ini. Kurang informatif. Oh, ditambah kalimat berarti ya, Pak? Ya, betul. Gimana nambah kalimatnya? Yang pertama tadi ini apa? No. Kalimatnya mau apa sini? Nomor titik itu, Pak. Nomor titik. Enggak, no aja, Pak. No. Titik. No titik. Terus kemudian ini kan terus barang ini aja gitu kah? Ya, iya. Nanti yang lain bisa ke apa ini? Harga. Nah, itu maksud saya. Ini malah enggak. Jumlah. Dan ini total. Oke, makasih. Nah, ini dia Pak, tidak menggunakan ya. Silakan. Boleh ditambah satu nih, Pak, di silakan. Sebagai batas. Di mana? Di bagian mana? Sini kan? Nggak usah deh, nggak usah. Nggak usah. Gini aja. Maksud saya tuh habis enggak sebelum N itu dikasih right line aja. Oh, ini kah? Oh, kan enggak ada. Oh iya salah. Dari harus kan. Iya. Oke, makasih. Sebentar ya. Iya, Pak.
Kita jalankan ini. Nah, ini seperti ini. Execute barang 1 sabun 10.000. 1 barang kedua bekas sikat gigi 20.000. Barangnya 2. Misalkan barang ketiga itu pasta gigi. Harga barangnya 30.000. Jumlahnya 3. Coba. Nah, bisa juga seperti ini. Nomor 1 barang sabun. Nah, ini. Ini pun kurang, ini harusnya akan lebih bagus jika diberikan itu. Diberikan spasi gini kan. Spasi gitu. Nah, nih, makasih Arthur. Jadi ada 4 alternatif untuk menjelaskan tabel ini. Jadi ketika untuk membuat program yang bisa menjelaskan tabel ini ada 4 buah. Mulai dari yang paling ini, mulai dari yang ini semua sama ini. Kemudian seperti yang aku sampaikan tadi, bisa juga pakai clear screen ini, atau tanpa menggunakan clear screen, tanpa menggunakan GoToEXE, atau tanpa menggunakan GoToEXE seperti ini. Tapi nanti itu siap-siap nanti sesuai dengan soal saya. Nah, maksudnya menjawabnya nanti sesuai dengan instruksi saya. Dan instruksi saya itu pasti saya tidak mungkin pilih yang ketiga ini ataupun yang ini. Saya nanti milihnya pasti yang bikin otaknya nanti sambil bekerja. Kalau kayak gini kan tadi mikir tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tolong dipahami semuanya, baik yang itu sampai itu, dan kerjakan soal nanti sesuai dengan instruksi. Jadi seperti itu. Jadi belajarnya kalau mau yang dari yang mudah itu yang ini dulu, yang yang enggak ada yang enggak ada GoToEXE-nya ini belajarnya. Kemudian dia ditingkatkan ke yang ada GoToEXE tapi Y-nya itu yang mudah. Ini yang Y-nya yang aku sampaikan tadi, Y-nya mudah. Kita hanya perlu mikirkan X-nya. Nah, ini yang Y-nya mudah. Nah, ini yang Y-nya mudah. Nah, Y-nya satu-satu kan tetap bisa masuk tadi. Nah, ini yang Y-nya mudah. Kemudian baru ditingkatkan belajarnya ke yang Y-nya itu mikir sesuai dengan cetakan terakhir, word terakhirnya ini. Jadi mungkin seperti itu untuk record hari ini. Silakan kalau ada yang lain ditanyakan. Oke. Tapi Arthur paham saja nih semuanya. Saya kira tadi. Karena bisa Arthur tadi mencoba untuk menyimpelkan, menyederhanakan program yang ini. Pakai yang ini dan pakai yang ini. Oke, makasih. Terus ada pertanyaan lain? Dari yang lain, silakan. Nah, kalau tidak ada, saya nanti ada kurang 1 pertemuan lagi. Materi saya sudah habis. Materi saya ini sampai record. Nah, materi saya itu sampai record ini. Saya kurang 1 pertemuan lagi. Nah, recordnya ada 2, tapi saya selesaikan di 1 ini. Karena record itu seperti itu. Nah, kemudian 1 pertemuan lagi nanti, kita akan belajar soal-soal pra-UAS. Jadi, UAS nanti kita simulasi UAS-nya itu soalnya seperti apa. Kita kerjakan nanti. Di situ. Nah, kemudian nanti di UAS-nya, nanti siap-siap kerjakan soal sesuai dengan yang kisi-kisinya itu seperti yang di pertemuan 15 itu. Jadi seperti itu ya, kira-kira pertemuan ke depannya. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih saya close. Terima kasih, Pak. Rekamannya saya upload lagi nanti. Sampai kemarin. Makasih ya. Saya close.